Oke, kita mulai. Ya, soalnya sih ini tugas individu dan soal cuma satu doang. Satu tapi dia bercabang. Ada poin A sama poin B. Kita mulai. Diberikan fungsi f dari R ke R yang didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan x kuadrat jika x kurang dari 0 minus x jika x lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, di sini ternyata dia ada pecah domain. Jadi domainnya dipecah. Untuk x negatif ya x kuadrat dan untuk 0 atau positif minus x. Sehingga fungsinya kan dari R ke R ya, dari bilangan real ke bilangan real. Oke, fungsinya berarti kan dia dari R ke R. R itu bilangan real. Jadi dia fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real. Jadi daerah asalnya adalah bilangan real, nanti daerah tujuannya juga bilangan real. Nah, dari sini nanti kita bisa menentukan apakah dia tuh yang di satu ada bijektif kan ya, bijektif atau tidak, yang kita bisa menentukan dari situ. Oke, pertama kita cari range-nya dulu. Nah, untuk x itu kurang dari 0, x kuadrat, jadi nanti range-nya itu x lebih dari 0. Oke, karena bilangan kuadrat kan memang gak mungkin negatif ya kan. Dia mau itu positif mau negatif, kuadratnya pasti positif. Atau kalau 0 berarti kuadratnya 0 juga. Cuman di sini dia 0 kan nggak masuk ke apa itu domainnya. Jadi domainnya di negatif doang, 0 nggak masuk, jadi range-nya x lebih dari 0. Oke, itu untuk yang atas ini ya. Sekarang kita yang bawah lihat dulu range-nya. Ini main x, domainnya itu x lebih besar atau sama dengan 0. Oke, main x berarti kalau 0 ya mainnya 0 juga, terus positif mainnya berarti negatif, sehingga range-nya itu x kurang dari itu sama dengan 0. Oke, sampai sini paham atau belum? Untuk sampai sini dulu wis, kita emang perlu pelan-pelan aja bahasnya mengenai domain sama range. Oke, atau kita bisa lanjut ke langsung bagian 1A nih, di pembahasan tentang range tadi udah pada paham ya pasti. Caranya kita kayak masukin angkanya nanti ketemu range-nya gitu dari domain ini. Oke, 1A, selidiki apakah f bijektif. Ingat ya, fungsi bijektif itu dia apa, fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Jadi kalau kita ngecek bijektif atau enggak, berarti ada dua yang kita cek, dia injektif atau enggak, terus surjektif atau enggak. Namanya bijektif dia harus terpenuhi dua-duanya, dia harus injektif sekaligus surjektif. Jadi kita cek dulu apakah dia itu injektif atau enggak. Sekarang kita cek di poin 1. Nilai fx itu selalu menurun bersama dengan kenaikan nilai x. Karena kan nilai fx tidak naik turun, maka fx injektif. Oke, sekarang kita coba masukin angka berapapun ke fungsi ini. Dia kayak sebelumnya kita bahas dulu apa sih fungsi injektif itu. Nah, fungsi injektif itu daerah tujuan itu nggak ada yang bercabang. Jadi di daerah tujuan tidak ada yang mempunyai pasangan lebih dari satu pada daerah asal. Nah, kalau berdasarkan dari nilai fungsi itu dia injektif ketika naik atau turunnya itu benar-benar searah gitu. Jadi kalau naik ya naik terus, turun turun terus, jadi nggak ada naik turun naik turun. Ya kalau fungsi itu kalau ada naik turunnya, naik terus turun, berarti dia
tidak injektif. Kalau dia naik terus atau turun terus berarti dia injektif. Oke, sebenarnya untuk yang atas nih ya, X kuadrat. Pada asalnya X kuadrat itu dia tidak injektif. Kalau memang domainnya seluruh bilangan real ya, jadi domainnya bilangan real terus dimasukkan ke fungsi ini X kuadrat, dia jadi tidak injektif. Karena dia kan awalnya dari sebelah kiri sumbu Y, dia tuh kan geraknya turun ya, turun sampai ketemu sumbu Y, habis itu dia geraknya naik. Dan nilainya gitu. Kita mungkin bisa mencoba memplotkan di GeoGebra. Sebentar ini share screen tak ganti dulu share screennya. Mungkin kita perlu seluruh layar dibagikan gitu ya. Oke, seluruh layar. Mana nih seluruh layar? Entire screen. Ya, ada screen 1 sama screen 2 nih. Supaya layar kedua aja yang tak bagiin ya. Jadi malamnya aku pakai 2 layar, jadi ada layar utama sama layar tambahan ini. Kita bikin yang sekarang gantian layar tambahan. GeoGebra kalkulator. Kita coba memplotkan tadi X kuadrat. Kalau domainnya seluruh bilangan real itu kayak gimana nanti? Nah, ini masih lodong nih ya. Oke, mohon bersabar, ini ujian masih lodong ya. Oke. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, kita perhatikan. Ya bentuknya dia kan dari sini turun, ya gerak turun sampai dia ketemu sama sumbu Y. Terus dia gerak naik habis itu. Karena dia geraknya tuh ada naiknya ada turunnya, jadi tidak searah itu. Jadi dia fungsinya tidak injektif. Karena nanti dia setiap Y itu bisa punya 2 pasangan di X. Oke, misalnya kita mau Y-nya berapa? 4 itu misalnya. Y4 kita lihat dulu sini. Nah, ini untuk Y sama dengan 4 dia kan punya 2 pasangan di X ya. Min 2 sama 2. Nah, karena ini maka dia nggak injektif berarti kan. Kalau domain selalu bilangan real, hanya saja. Oke, sebentar. Hanya saja di malam ini ada bardi sih iya sini. Iya. Kan yang ada berapa ya? 60. Oke, sebentar tadi itu loh ada yang bahas tentang AC. Yang kan habis dibersihin AC-nya jadi lebih dingin dari sebelumnya. 30 pun terasa dingin. Oke, sekarang kita kembali ke layar 1. Oke. Kembali ke layar 1. Kita kembali ke layar 1. Nah, hanya saja di sini diberikan apa? X kuadrat ini hanya untuk X kurang dari 0. Berarti dia itu kan gerakannya cuma searah ya kan. Turun tok nggak pakai naik ya kan. Dia cuma turun tok nggak pakai naik kalau dia kurang dari 0. Nah, dari sini dia menjadi injektif untuk yang di sini, di atas ini ya. Terus bagaimana dengan yang bawah? Yang bawah itu oke. Kita dapat pindah aja ya nih GeoGebra-nya ke layar 1. Coba kita sembunyiin dulu gak sih? Misalnya ini Y sama dengan min X gitu ya. Nah, sedangkan untuk min X dia udah jelas sekali geraknya emang turun gitu. Dia nggak ada naiknya. Berarti yang sini kalau kita pecah domain untuk yang negatif itu dia geraknya turun. Terus yang domain positif dia juga turun geraknya. Jadi dia habis turun
turun lagi, nggak pakai naik. Sehingga secara otomatis dengan ini yang terjadi fungsinya injektif karena itu. Oke, sampai di sini gimana? Paham atau belum untuk yang injektif? Oke, sepertinya sudah pada paham. Kita bisa lanjut ke yang subjektif. Wih, ini mau sok ngisor tak goreng ini. Goreng apa tak nganggur ini? Oh, baru live streaming. Oke, sorry ini tadi habis itu lo headset lo tanya headset. Headset dari ruangan yang bawah dibawa ke atas ini. Dia habis buat live streaming headsetnya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk subjektif itu kita memastikan apa? Di daerah tujuan itu nggak ada yang kosong. Daerah tujuan nggak ada yang kosong. Nah, di sini diberikan daerah tujuannya itu R ya, bilangan real. Berarti dia ada kemungkinan nggak subjektif. Sebenarnya kalau fungsi itu domain sama range-nya nggak ditentuin, dia secara asalnya udah subjektif memang. Semua fungsi apa itu secara asalnya udah subjektif. Kalau memang domain sama range-nya nggak ditentukan, jadi ngikut domain defaultnya gitu. Cuman di sini kan dia memang diberikan domain sama range yang tidak default gitu ya. Diberikan domainnya bilangan real. Terus range-nya bilangan real juga. Nah, agar dia subjektif berarti kan range-nya harus menyentuh seluruh bilangan real. Jadi semua bilangan real harus tersentuh. Nggak boleh dia enggak gitu. Nah, sekarang kita cek range-nya, oke. Yang atas ini range-nya adalah X positif ya, X lebih dari 0. Sedangkan yang bawah ini, dia range-nya adalah X kurang dari atau sama dengan 0. Kalau misalnya kita gabungkan kedua range ini, dia berarti udah nyentuh seluruh bilangan real. Nah, karena dia berarti kan daerah tujuan nggak ada yang kosong ya, karena sudah masuk range semua. Nah, dengan ini fungsi tersebut surjektif ya, karena memang sudah terpenuhi semua daerah tujuan. Nah, dikarenakan fx itu bersifat injektif sekaligus surjektif, maka fx adalah fungsi bijektif. Oke, sampai di sini paham atau belum untuk mengecek itu fungsi bijektif? Jadi kita tuh cek dulu, dia injektif atau enggak, subjektif atau enggak. Kalau terpenuhi dua-duanya berarti dia bijektif. Kayak gimana? Sampai di sini paham untuk yang fungsi bijektif? Mau ditanyakan tentang ini? Oke, sepertinya enggak ada. Kita lanjut aja ke 1B berarti. Oke, 1B. Tentukan inverse dari fungsi f tersebut. Oke, sekarang kita tentukan inverse-nya. Dia ada dua pecahan ya, ada dua pecahan domain, ada pecah kasus. Sekarang kita coba menginverse untuk ini, yang atas dulu. Atasnya dia x kuadrat. Nah, x kuadrat itu kan dia inverse-nya ada dua. Ada plus akar x, ada minus akar x. Ya, kita kembali ke GeoGebra. Ntar ini yang biru sama merah kita sembunyi dulu karena nanti takutnya ganggu ya kan ya. Misalkan apa itu? Y sama dengan plus minus. Kita taruh gimana nih? Bisa bikin lambang plus minus ya. Akar X.
Ini dulu, terus kita bikin lagi Y sama dengan minus akar X. Ya, sama ini ya, garis Y sama dengan X ya. Nah, ini sebagai cermin. Jadi kalau memang di dalam bentuk grafik itu dia kayak cermin gitu nanti. Dia bercermin terhadap garis Y sama dengan X. Jadi satu fungsi dengan inverse itu bercermin. Kalau kita cerminkan ini, bentuknya jadi kayak gini kan kalau kita cerminkan. Nah, kenapa harus beda warna? Harus kita satukan warnanya biar ya kita membingungkan. Oke. Duh, ini kok terlalu mencolok, yang ini agak pudar. Ya gak apa. Dia bercermin ya kan dengan inverse-nya. Inverse-nya ada dua, ada yang plus akar X sama minus akar X. Ya gini, perlu diketahui bahwa untuk fungsi polinom itu kadang inverse-nya bisa lebih dari satu. Jadi itu tergantung dengan pangkat tertingginya berapa. Jadi kalau pangkat tertingginya 2 berarti inverse-nya ada 2. Kalau pangkat tertingginya 3, inverse-nya ada 3. Intinya banyaknya inverse itu sesuai dengan pangkat tertingginya. Di sini ada 2 berarti ya, inverse-nya ada 2. Itu plus akar X sama minus akar X. Kayaknya saja kita untuk menentukan pilih yang mana. Kan kayaknya nggak mungkin kita dua-duanya kita pilih ya kan. Jadi kita sesuaikan. Kita lihat dulu domain sama range-nya. Nah, domain untuk F inverse itu kan sama dengan range F. Jadi domainnya itu X lebih dari 0 ya. Terus kita tentukan range-nya. Nah, agar range dari F inverse itu sama dengan domain F, maka F inverse kita pilih yang minus ya. Pilih yang minus akar X. Karena nanti kalau kita pakai yang akar X yang plus, kalau kita pakai yang plus itu nanti dia berarti nggak sama dong antara range F inverse dengan domain F. Jadi biar sama range dari F inverse ini dengan domain F, kita pilih yang minus ya. Jadi F inverse X sama dengan minus akar X. Sekarang gantian untuk yang bawahan ya, yang minus minus X. Kita tentukan inverse-nya. Nah gini, minus X ini dia termasuk fungsi simetris ya, fungsi simetris yang mana nanti inverse-nya sama dengan fungsi itu. Di minus X ya inverse-nya sama, minus X. Ya kebetulan aja gitu sih. Oke, coba kita lihat di GeoGebra ya. Kita sembunyiin aja ini, sembunyiin. Oke, sembunyiin dulu. Sembunyiin sama ini. Nah, kita perhatikan Y sama dengan min X. Dia kan simetris ya, kita cerminkan dengan Y sama dengan X, dia sama hasilnya kan. Dia fungsi simetris, berarti inverse-nya ya dirinya sendiri. Nah, dia fungsi simetris. Oke, terus kita menentukan untuk domainnya. Domain dari F inverse adalah range F. Itu X kurang dari atau sama dengan 0. Oke, kita sudah mendapatkan domain dan range ya untuk masing-masing ini, dan inverse-nya juga. Jadi kita bisa menggabungkan sekarang. Jadi F inverse X sama dengan kayak kita sekarang pecah kasus ya. Dia minus akar X jika X lebih dari 0. Terus dia tuh minus X jika X kurang dari itu sama dengan 0. Oke, sampai di sini paham untuk ini? Atau ada yang ditanyakan silahkan.
Halo, halo. Ini lagi pada ngantuk apa gimana nih? Ada 16 peserta ya. Oke, Fura oke, Ulfa oke. Yang lain oke juga kan? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan, mungkin sudah pada paham semua. Atau ini paham atau karena ngantuk atau karena emang lagi sibuk malmingan kurang tahu juga. Jadi karena nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa stop record. Oke, sebentar.